اهدنا الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Pada pagi ini kita bahas tentang tidak memberi tidak memberi warisan. Salah satu yang amat diperhatikan dalam Islam adalah setiap orang memiliki hak atas harta, termasuk wanita dan anak-anak. Jadi orang yang berhak atas harta, hormati kepemilikan hartanya, penuhi haknya, meskipun dia wanita dan anak-anak. Ibnu Abbas menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Syekh dan Ibnu Hibban, bahwa dulu orang-orang jahiliyah tidak memberi warisan kepada perempuan dan anak-anak kecuali kalau dia sudah baligh. Suatu ketika seorang Ansor yang bernama Aus bin Sabit meninggal dunia dan meninggalkan 2 anak perempuan serta 2 anak yang masih kecil. Jadi anaknya 4, yang 2 perempuan, yang 2 laki cuma masih kecil. Lalu 2 orang anak pamannya, Khalid dan Artolah, datang mengambil semua harta warisan itu. Anak paman berarti saudara sepupu, keponakan dari orang yang meninggal. Karena itu bekas istrinya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan hal itu. Ini bagaimana ini? Harta warisan kok diambil sama ponakannya? Nabi menunggu bagaimana arahan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkanlah surat An-Nisa ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kasura nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat dan cerita ini adalah, pertama, setiap orang, apalagi muslim, sangat tidak dibenarkan mengambil harta yang bukan haknya. Orang-orang yang berhak mendapatkan harta harus diberikan hak itu,
terutama dalam kaitan dengan waris. Berikan haknya. Jangan sampai orang berhak tapi tidak dapat bagian, tidak diberikan. Siapa yang berhak? Yang berhak itu istri atas harta suaminya yang sudah wafat. Disebut warisan. Harta warisan itu kalau yang punya harta sudah meninggal. Kalau yang punya harta belum meninggal, istri, anak jangan minta warisan. Bapaknya udah tua, belum juga mati, anak udah pengen dapat warisan. Dia ngomong sama bapaknya, "Pak, warisan buat saya mana? Bagi-bagi dong." Bapaknya marah. Bapak belum mati udah ngomongin warisan. Nanti kalau bapak udah mati. Tuh anak ngambil golok. Bapaknya dibunuh. Biar supaya mati sehingga dia dapat warisan. Nah ini nggak paham. Justru karena dia membunuh, ya dia nggak dapat warisan jadinya. Terputus hak warisnya. Anak juga ahli waris, termasuk anak dari istri kedua, anak dari istri ketiga, anak dari istri keempat. Kalau seorang bapak punya 4 orang istri, anak yang dihasilkan semuanya ahli waris. Jadi berikan kepada yang memang berhak. Hak orang lain terhadap harta harus diberikan sepenuhnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, meskipun wanita dan anak-anak. Anak masih kecil, masih bayi, atau umur setahun 2 tahun, jangankan urusan harta warisan, bapaknya mati juga dia nggak ngerti. Sehingga ada orang nanya sama tuh anak, "Bapak kemana?" "Bapak lagi tidur." "Di mana?" "Di kebon." Karena dulu dia diajak nganterin pemakaman di tanah kosong. Dia bilang aja tidur di kebon. Dia nggak ngerti. Meskipun nggak ngerti, dia sudah punya hak atas harta warisan. Berikan. Karena dia masih kecil, nggak ngerti urusan harta, nggak bisa diberikan begitu saja. Maka harta itu harus dikelola. Ini namanya harta anak yatim. Lah kalau seorang ibu menguasai harta warisan, anaknya yang masih kecil nggak dapat bagian, si ibu itu namanya mengambil harta yang bukan haknya. Si ibu enak aja dia jual tuh, misalnya harta tuh dijual, uangnya dia nikmati sendiri. Itu namanya mengambil harta anak yatim, makan harta anak yatim. Mestinya harta itu dikelola. Siapa yang mengelola? Orang yang amanah. Mungkin abangnya, mungkin pamannya, mungkin kakeknya. Umpama dalam pembagian waris, hak anak itu tanah berapa? 50 meter. Tanah 50 meter. Dikelola itu tanah.
dibikin kios kek, dibikin kios, atau dibikin ruko tambah bagus. Jadi 2 pintu, disewakan, uang sewanya untuk menutupi biaya membangun. Tadinya kan tanah kosong tuh, dibangun kan perlu biaya, pinjem dulu, atau duit pamannya, duit abangnya. Nah, udah dapat uang kontrakan, dibayar tuh biaya. Sehingga sekarang harta warisannya 50 meter tanah plus 2 pintu bangunan ruko. Itu begitu bagus. Karena urusan membangun udah lunas, dapat lagi uang kontrakan. Nah, uang kontrakan dapat lagi itu, ternyata dibeliin tanah lagi, dibeliin tanah di sebelahnya. Karena itu dijual, ada dipasang tulisan dijual, dibeli. Nah, sesudah dibeli, maka ini harta anak yatim udah nambah dari 2 pintu jadi 3 pintu. Terus dikontrakin lagi, berapa tahun kemudian dapat lagi uang, dibeliin tanah di kampung, uang kontrakan dapat tanah 500 meter. Nah, misalnya di mana? Di Jonggol, di Parung, di mana? Nah, dapat 500 meter. Sampai tuh anak udah waktunya untuk diserahkan hartanya. Kenapa? Karena dia sudah mau menikah. Apalagi memang ada orang-orang ngomong sama dia, kamu ini waktu ayahmu meninggal itu kan dengar-dengar kamu dapat warisan. Coba deh tanya sama paman kamu tuh yang ngurusin tanah warisan itu. Dia nanya sama pamannya, Om, memang saya ada harta warisan dari almarhum bapak saya. Oh iya, paman sebenarnya sudah ingin ngomong, karena kamu sekarang sudah dewasa. Warisan kamu itu dulu 50 meter. Paman bangunkan ruko, kios. Nah, terus sekarang udah ada 3 pintu. Dulunya awalnya 2 pintu. Dari uang kontrakan itu dibeli sebelahnya, jadi 3 pintu. Ditambah lagi ada tanah 500 meter di Parung, hasil uang kontrakan juga. Nah, itu namanya cakep ngurusin harta anak yatim. Jangan ngomongnya apa, emang bener kamu itu dapat tanah warisan 50 meter, udah habis dijual. Duitnya kan buat biaya hidup kamu dari kecil. Sekolah, kuliah, emang dari mana kalau bukan dari situ? Itu siapa yang nyuruh? Yang gak ada yang nyuruh, itu mah paman aja. Ya itu yang gak boleh tuh. Jadi yang bagus ngurus harta anak yatim, harta dari sedikit itu jadi banyak. Jadi hak orang lain terhadap harta harus diberikan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun wanita dan anak-anak. Yang ketiga,
dalam hal waris setiap yang berhak harus diberikan haknya sesuai ketentuan. Orang yang terhalang mendapatkan harta waris harus ridho. Yang terhalang itu siapa? Misalnya cucu itu terhalang oleh anak, sekalipun misalnya begini, seorang bapak punya anak 4. Anak 4 ini udah pada nikah, punya anak lagi namanya cucu. Anak nomor 1 mati duluan, meninggalkan anak kan tadi. Terus bapaknya kemudian mati, meninggalkan harta waris. Maka cucu dari anak yang sudah meninggal itu terhalang untuk mendapatkan harta waris. Oleh siapa? Oleh anak almarhum yang merupakan paman atau bibinya juga. Ya sudah, memang begitu. Cuma kan istri almarhum dari anak itu tadi itu minta bagian suami saya mana? Lah kan laki lu udah mati, nah, gitu. Mati duluan, nggak dapat, enggak, nah, gitu. Tenang aja, ntar bagian gua bagi lu, gitu. Jadi namanya disebut masyarakat kita tuh kerohiman, dibagi, namanya sama terutama buat keponakan juga yatim, ya dibagi. Tapi bukan warisan kalau itu. Yang tidak berhak jangan minta bagian. Siapa yang tidak berhak? Yang tidak berhak itu misalnya anak angkat. Anak angkat nggak berhak atas harta waris karena dia orang lain. Ini kadang-kadang anak angkat minta bagian, bahkan menguasai. Kan ada orang berumah tangga nggak punya anak, lalu mengambil anak orang lain sebagai anaknya, yang disebut anak angkat. Orang Betawi bilang anak pungut. Memang tuh anak boleh mungut kali. Disebut anak pungut. Nah, si bapak meninggal, si ibu meninggal, maka harta itu dikuasai oleh anak angkat. Nah, itu tidak boleh. Anak angkat tidak berhak atas harta waris. Terus jadi buat siapa? Ya kalau masih ada saudaranya bapak, saudaranya almarhum itu, ya dia yang berhak. Ada orang tuanya yang berhak. Begitu. Siapa lagi yang tidak berhak atas harta waris? Anak tiri. Anak tiri tidak berhak. Seorang bapak kawin lagi kepada janda. Janda punya anak. Nah, itu kan namanya anak tiri. Anak si janda itu bukan ahli waris. Lalu dari pernikahan ini menghasilkan anak. Nah, ini dia anak kandung. Itu namanya anak kandung. Ya, ini yang dapat warisan, bukan anak si janda itu. Anak kandung kan bukan anak janda. Kenapa? Oh, dia udah dinikahi sama bapak, udah bukan janda lagi.
Begitu. Siapa lagi yang tidak berhak? Anak yang murtad. Siapa aja yang murtad itu tidak berhak atas harta waris dari keluarganya, keluar dari Islam. Umpama bapak punya anak 4, yang satu masuk agama lain, murtad, jadi kafir dia. Nah, maka ketika bapak meninggal, itu anak enggak lagi disebut ahli waris. Dia tidak berhak mendapatkan warisan murtad. Siapa lagi yang tidak berhak mendapatkan harta waris? Ya misalnya mantan istri atau mantan suami udah bercerai, nggak berhak. Meskipun dia bilang coba nggak bercerai ya, baru 5 bulan bercerai dia mati, warisannya banyak. Ya emang udah putus ikatan pernikahan, ya sudah, dia harus ridho. Jadi mantan istri atau mantan suami itu bukan ahli waris lagi. Siapa lagi? Orang yang mati duluan. Tadi tuh anak 4, nomor 1 mati duluan, baru kemudian bapak yang mati. Maka harta warisan bapak nggak bisa untuk almarhum anaknya. Itu contoh-contoh orang yang tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi yang tidak berhak jangan minta bagian. Hormati kepemilikan harta. Dalam kehidupan masyarakat kita itu banyak terjadi. Ada orang terlalu menguasai harta. Misalnya seorang bapak punya istri 2, atau istrinya mati, kemudian si bapak itu kawin lagi, kemudian punya anak. Nah, dari anak pertama, dari anak-anak dari istri pertama itu menganggap ibu tiri. Nah, ibu tiri. Ketika bapak meninggal, harta dikuasai oleh anak-anak. Padahal ibunya itu ahli waris sebagai istri. Anak yang dihasilkannya itu juga ahli waris yang harus diberikan. Cuma dikuasai semua tuh sama anak dari istri pertama. Itu zolim, mengambil yang bukan haknya. Banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Baik, saya beri kesempatan yang mau menanggapi, mau bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Yang meninggal ibu meninggal, ya, dari orang tuanya. Oh ya.
Ya. Anak yatim, tadi kan berarti anak yatim tuh. Sekalipun dia punya harta, sebagusnya harta itu buat masa depannya, maka urusan sekolah, makan minum dan seterusnya itu seharusnya menjadi tanggung jawab pamannya. Tapi paman menghabiskan harta anak yatim itu untuk biaya hidup anak yatim. Ya kalau begitu dia bikin laporan dong. Dia bikin laporan supaya jelas berapa itu biaya hidup. Kan selama ini cuma dikira-kira aja kan, pokoknya lu hartanya udah habis. Nggak bisa begitu. Jadi mestinya anak yatim meskipun kaya karena dia ditinggalkan warisan, maka kekayaan itu untuk masa depannya. Disitulah ada perhatian pada anak yatim. Ya kalau sudah terjadi begitu ya apa boleh buat. Kalau memang pamannya miskin, ya boro-boro membiayai hidup keponakan, untuk anak istri saja udah susah, sehingga dia terpaksa mengambil harta warisan si anak untuk biaya hidup anak itu. Itu kedaruratan, bukan kesengajaan, bukan karena pamannya pelit. Bisa jadi ada paman yang pelit, dia nggak mau menanggung resiko, diambil aja itu harta anak yatim. Baik. Nah, sebentar. Tadi kan istrinya meninggal. Yang kata paman, suaminya udah nggak ada. Suami kan berarti bapaknya si anak. Oh. Iya, ya kalau soal mampu nggak mampu mah itu namanya bapak bertanggung jawab kepada anak, bukan yatim tuh berarti. Yatim itu kan kalau bapaknya yang mati, karena bapak yang bertanggung jawab urusan ekonomi keluarga termasuk anaknya. Nah si bapak dapat warisan dari istrinya. Harta istri itu buat si bapak sama buat anaknya, suami dalam hal ini. Baik, silakan Pak. Ada kasus seorang istri, dia sudah cerai, dapat ini mendidik harta, tapi anaknya murtad. Nanti kalau istri si ibu ini meninggal, kira-kira gimana aturnya supaya alasan lain? Karena dia sendiri sebenarnya anaknya satu murtad, yang satu nggak jelas juga. Iya. Tapi dia ngaku Islam. Kalau dia Islam anaknya, maka anak yang Islam yang mendapatkan warisan. Kalau yang murtad sudah nggak dapat warisan. Begitu kalau seseorang, dalam hal ini ibu, punya harta seperti yang ditanyakan tadi. Ibu punya harta, anaknya yang satu masih Islam, yang satu murtad, maka yang murtad nggak dapat warisan. Kalau mau dibagi-bagi itu namanya hibah, tapi hibah itu tidak nunggu mati. Hibah itu sekarang, ketika si ibu yang punya harta masih ada. Ada hibah, ada wakaf, ada waris. Kan pernah saya jelaskan. Disebut waris kalau harta itu ditinggal mati oleh pemiliknya. Disebut hibah pemberian
Dia bisa berlaku buat siapa saja, bisa buat keluarga, bisa buat orang lain, mungkin teman, mungkin saudara jauh, family. Dia ngasih karena apa? Ini orang berjasa dalam hidup saya. Saya punya harta, dia nggak punya harta. Kalau begitu, di antara harta saya mau saya kasih dia. Nah, itu boleh, itu namanya hibah. Kalau wakaf, harta yang diwakafkan untuk diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Misalnya benda-benda, barang-barang yang langgeng, yang bisa diambil manfaatnya. Umumnya orang bilang tanah, padahal nggak mesti tanah, apa saja yang langgeng, sehingga orang ambil manfaatnya. Misalnya ini meja ini ada orang mewakafkannya untuk masjid, sehingga kalau ustadz ceramah ada mejanya. Nah, maka orang yang mewakafkan meja ini dapat pahala yang mengalir, itu wakaf. Taat tidak taat itu soal lain. Dia muslim, ngakunya muslim, tapi dia tidak taat. Ya tetap dia muslim, namanya muslim yang berdosa, muslim yang tidak taat, tapi statusnya dia muslim, sehingga dia masih kategori ahli waris. Nah, begitu Pak. Cukup, silakan. Oh, hampir sama. Ya. Si janda itu muslim. Ya. Iya. Anak-anaknya bukan ahli waris karena non muslim. Begitu. Kalau dalam konteks hukum Islam. Nah, masalahnya kan di masyarakat kita orang memilih hukum, ada hukum agama, ada hukum negara, ada hukum adat. Kan ada hukum adat. Maka kalau dalam konteks hukum agama, keluarga yang non muslim dia bukan ahli waris, nggak dapat warisan. Baik, ya silahkan. Ya, ya boleh. Bapak belum meninggal memberikan hartanya kepada anak-anaknya, boleh. Sehingga si bapak itu sudah nggak punya harta ketika dia meninggal. Dia nggak meninggalkan harta waris, udah dibagi-bagi ke anaknya. Misalnya dibagi rata. Punya tanah 500 meter, anaknya 5. Lalu dia bilang, itu tanah yang 500 meter buat kamu semua, anak 5 ini, masing-masing 100 meter. Sehingga tanah itu bukan punya bapaknya lagi, udah punya anaknya. Nih rumah yang ditempati ini diberikan kepada ibu, istrinya. Sehingga si bapak itu mati udah nggak punya harta, nggak meninggalkan warisan. Iya, karena itu bukan hukum waris. Boleh. Itu bukan pembagian waris. Disebut pembagian waris kalau yang punya harta udah meninggal. Kalau ini hibah, karena yang punya harta masih ada. Terserah dia mau ngasih siapa.
termasuk ngasih temennya. Ada temennya yang selama ini berjasa dalam hidupnya, sehingga tanah itu dibagi 6. Nah, 1 bagian lagi buat temennya, boleh. Atau dia berwasiat, tapi kalau wasiat nggak boleh ditujukan kepada ahli waris. Wasiat ditujukan kepada temennya itu, sehingga temennya dapat bagian dari jalur wasiat. Anak angkat bukan ahli waris, maka anak angkat bisa dapat dari wasiat. Ini perlu dipahami supaya keluarga itu tidak ribut urusan harta. Hormati bapak yang punya harta, dia mau ngasih siapa kek, gitu. Apalagi anak udah dikasih. Ya. 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 Ya, wasiat itu boleh tertulis, boleh lisan. Cuma kalau lisan itu seringkali disembunyikan atau tidak diakui. Maka bagus malah wasiat itu dalam bentuk tulisan. Dia nulis surat, lalu dimasukkan ke dalam amplop. Dia bilang, nanti kalau bapak mati, baca nih. Sebelum bapak mati, jangan dibaca. Nanti bacanya kalau bapak udah mati. Ketika mati dibaca, oh rupanya wasiat, kalau saya mati anak angkat saya diberikan 1 pintu rumah kontrakan. Nah, itu boleh, dan itu sah, kuat. Lisan juga kuat, dia ngomong, saksinya banyak. Ada saksinya bahwa anak angkatnya dikasih 1 pintu rumah kontrakan. Begitu, Pak. Ya, silakan. Apakah perlu untuk istilah itu persetujuan dari anak yang lain? Karena sudah persetujuan, karena nggak ada persetujuan yang lain, ternyata sudah meninggal dituntut pada itu, saudara-saudara itu. Ya. Tidak perlu persetujuan. Emang kalau bapak sekarang ngasih duit temen pakai persetujuan? Misalnya bapak punya HP, ada 2. Terus karena temen setia, temen baik, nggak punya HP, bapak kasih tuh HP. Pulang-pulang tergeletak HP cuma 1. Terus istri nanya, loh kok HP cuma 1? Saya kasih temen. Kok nggak minta persetujuan sama saya? Apa urusannya? Gitu. Karena itu HP bapak. Hanya kalau harta berupa sesuatu yang membutuhkan administrasi, nah itu perlu sepengetahuan, bukan persetujuan. Administrasi. Karena nanti kalau misalnya tanah itu mau dipecah, balik nama, perlu diketahui oleh keluarga. Ini kan tanah bapak, kok tiba-tiba dia bikin rumah di situ? Oh, bapak udah kasih dia 100 meter. Emang dia banyak bantu bapak dulu. Sekarang dia susah, bapak kasih 100 meter. Ya gitu. Ini bukti-bukti tertulisnya untuk sesuatu yang membutuhkan administrasi. Tapi kalau yang tidak perlu administrasi, ngasih aja kan. Tadi tuh HP nggak pakai administrasi, uang dan sebagainya.
Baik. Ada lagi? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Gonogini itu apa sih, Bu? Kata orang Betawi, lu segono, gue segini. Gonogini. Suami punya hak memiliki harta. Istri punya hak memiliki harta. Harta suami, harta suami, harta istri. Nanti ada harta hasil berdua. Nah, harta hasil berdua suami istri. Sehingga harta hasil berdua, maka itu namanya harta milik berdua. Kalau bercerai bagi dua. Misalnya punya mobil, yang bayar DP duit istri, cicilannya suami, maka mobil ini milik berdua. Nanti kalau bercerai, potong dua ini mobil. Kalau mati boleh dipotong dua. Nah, cuma karena mobil nggak bisa dipotong dua, harganya yang dinilai. Ini mobil berapa harganya? 100 juta. Ya kalau begitu ketika bercerai, siapa yang mau punya mobil ini? Suami. Ya suami kalau begitu bayar nih mobil 50 juta. Emang milik berdua. Tapi kalau harta itu sudah ada sebelum berumah tangga, ya memang itu milik dia sepenuhnya. Misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, ternyata si wanita itu sudah punya tanah, sudah punya rumah. Mungkin dia beli, mungkin dapat warisan dari orang tuanya. Intinya si wanita itu sudah punya harta, tanah dan rumah. Lalu sesudah menikah, karena belum punya rumah, daripada ngontrak, ya nempati rumah itu. Nempati rumah itu. Itu rumah siapa tuh? Rumah punya istri, rumah istri. Sehingga ketika terjadi perceraian, nggak bisa seorang suami, ini rumah potong dua nih. Nggak bisa begitu. Ada juga yang berpendapat harta yang diperoleh sesudah berumah tangga, karena sesudah berumah tangga itu ada kontribusi kedua belah pihak untuk mendapatkan harta. Nah begitu. Karena harta itu nyampur. Oleh karenanya, pada dasarnya dalam Islam itu tidak ada namanya gonogini, kecuali memang milik berdua. Ya kalau milik berdua ya harus dibagi dua. Kalau tadi punya mobil harganya 100 juta, belinya berdua, maka ketika suami meninggal, harta waris dari suami senilai 50 juta itu, bukan satu mobil sepenuhnya. Begitu Bu. Baik. Ada lagi? Cukup. Mudah-mudahan bertambah pemahaman kita tentang masalah-masalah harta waris, sehingga kita bisa bijak dalam menyikapi harta,
Jangan terlalu kita berambisi sampai menguasai harta padahal kita tidak berhak, atau ada hak tapi tidak sepenuhnya. Hak saya sama dengan hak adik saya, meskipun adik saya yang laki-laki itu masih sekolahnya di TK. Kok saya umur segini adik saya TK, orang bapak saya kawin lagi sama janda kembang, baru punya anak tuh usia TK. Mungkin aja kan? Jadi dia bukan anak saya, bukan cucu saya, tapi dia adik saya. Haknya sama. Kalau saya 50 meter, adik saya yang TK itu juga 50 meter. Begitu. Tapi sering di masyarakat tidak begitu. Terjadi konflik, akhirnya putus hubungan kekeluargaan. Ini sesuatu yang sangat tidak dibenarkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'u rahimi, memutuskan hubungan rahim. Ini perlu dipelajari biar supaya kita tidak sembrono, tidak salah jalan. Demikian bahasan kita hari ini, insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.